bagaimana kita menghadapi si virus ini dalam konteks ini, mungkin doa atau apa sehingga si virus corona ini yang juga kita anggap sebagai makhluk hidup bisa terkendali. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bante dan Guruji. Terima kasih Ibu Dia Utari. Jika berkenan kami mohon pandangan Bante Utamo terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pandangan Guruji Anand Krishna. Baik, terima kasih juga untuk pertanyaannya Ibu Dia. Jadi begini ya, cinta kasih itu tentu bukan hanya berdiri sendiri, tetapi cinta kasih ini juga perlu landasan kebijaksanaan. Artinya bagaimana? Misalnya sebagai seorang ibu, kemudian punya anak yang cacingan. Apakah kita sebagai ibu perlu memberikan obat penumbuh cacing, penyehat cacing, supaya cacingnya sehat tapi dengan risiko anaknya sakit? Atau kita kasih obat cacing supaya cacingnya sudah nggak berada di perut anak tapi anaknya menjadi sehat? Nah, kalau kita hanya cinta kasih tanpa kebijaksanaan, maka saya cinta juga nih dengan cacing di perut anakku, sudahlah aku kasih vitamin biar cacingnya menjadi lebih besar dan lebih sehat. Itu menjadi tidak bijaksana. Orang baik tapi tidak bijaksana. Tetapi kalau sekarang kita ya sudah ada resiko bahwa kalau sekarang cacingnya semakin besar, anak saya menjadi makin sakit-sakitan. Kalau begitu sekarang saya ubah cacing. Risikonya ini kan pembunuhan, betul ini pembunuhan. Cuman, nah di dalam Dhamma disampaikan begini, kalau di masyarakat ada pertanyaan, orang tahu hukum, lalu melanggar, apakah hukumannya lebih berat daripada orang yang tidak tahu hukum dan melanggar? Nah itu kalau di masyarakat ada pertanyaan gitu, kira-kira kalau ada pertanyaan itu, ini pembicara apakah boleh bertanya juga ya? Kalau boleh, saya mau tanya ini. Kalau Anda tahu hukum, kemudian Anda melanggar hukum, kira-kira hukumannya lebih berat nggak dibandingkan Anda nggak tahu hukum, tapi melanggar hukum? Gimana kira-kira itu? Nah, ya sudah saya jawab sendirilah. Jadi kalau di masyarakat orang mengatakan, kalau nggak tahu hukum ya pasti hukumannya lebih ringan dong kalau dia melanggar hukum. Tapi kalau yang sudah tahu hukum sudah tahu kok melanggar, ya itu pasti hukumannya lebih parah. Sebetulnya kalau di dalam Dharma tidak seperti itu. Orang kalau tahu hukum, melanggar hukum, nilainya malah menjadi lebih kecil. Loh, kenapa bisa demikian? Karena kalau orang tahu hukum kemudian dia melanggar, berarti dia pelanggarannya hanya sekali. Hanya itu aja terpaksa. Tapi kalau dia tidak tahu itu pelanggaran, dia tidak tahu hukum, dia melanggar, dia akan mengulang, dan mengulang. Sekarang kita sudah ucapannya selalu ngomong nih, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Waduh, pikirannya sudah full dah, tidak ada kebenciannya dari dalam pikiran. Tapi sekarang anaknya cacingan. Bagaimana ini? Saya tahu hukum bahwa ini pembunuhan. Tapi terpaksa, tidak ada pilihan lain. Ya sudah, saya obat cacing saja. Nah, tapi kan hanya sekali saja. Sudah itu lain kali karena dia cacingnya sudah bersih, ya selesai. Nah, ini artinya kebijaksanaan ini juga diperlukan, bukan hanya cinta kasih. Kemudian kalau ada orang juga ngomong, bagaimana ya, sekarang saya senang akupuntur, tusuk jarum. Ini kalau secara Buddhis gimana ya, saya kan penuh cinta kasih nih. Nusuk ini kan melukai, kasihan nanti, kasihan dia kan sudah sakit masih saya tusuk jarum. Apakah saya bikin karma buruk? Loh kan yang minta ditusuk kan dia, sudah ditusuk juga malah bayar. Nah ini kan artinya kita ada kebijaksanaan di situ. Nah, dokter juga begitu. Saya kalau ngoperasi orang, karma buruk enggak ya? Kalau tadi Guruji kan mengatakan ada orang sakit kanker nih, kemudian dioperasi nih, kemudian mungkin bagian badannya dibuka nih. Kalau dokternya
punya konsep semoga semua makhluk bahagia, aku nggak mau ah. Ini nanti melukai orang nggak baik ini. Jadi jangan ngoperasi, saya bagian ngoperasi nggak mau, nyuntik juga nggak mau, karena itu melukai orang. Ini dokter bisa nggak laku. Dan akhirnya ini konsep yang keliru tentang cinta kasih. Kalau memang dia harus dioperasi, ya operasi. Karena tindakan operasi ini justru dengan upaya cinta kasih tadi. Ya, tadi Guruji kan sudah menjelaskan dengan baik sekali bahwa itu justru operasinya itu cinta kasih. Dan kalau tadi dari si orang yang dioperasi, Guruji menyampaikan, nah sekarang saya dari dokternya sendiri, ini juga upaya cinta kasih untuk mengoperasi orangnya itu. Nah, demikian pula dengan pertanyaan Ibu tadi bahwa sekarang kalau virus ini dianggap makhluk, perlu diobati nggak? Iya perlu. Karena kalau kita biarkan aja lah virusnya kita kembangkan. Kalau perlu kita ternakkan ya, kita bagi-bagi ke tetangga kita, ke teman-teman, di gedung bioskop, di kantor. Itu kan jadi karma buruk nanti. Nah, jadi kita makanya ada vaksinasi, kemudian kita kalau sakit ya minum obat, dan lain sebagainya, supaya cinta kasih kita itu ada kebijaksanaannya. Ya, jadi makanya umat Buddha pun bisa menjadi tentara, ikut perang. Loh kan cinta kasih, betul. Tetapi karena dia terpaksa, dia melakukan, tidak ada pilihan lain, maka dia tetap bisa menembak musuhnya karena ini untuk menjaga negara. Ya, itu tadi yang swadharma dan dharma negara tadi itu ada hubungannya semua. Karena itu kita tidak bisa hanya cinta kasih lalu lepas sendiri begitu, tidak. Tapi ada kebijaksanaan dalam penerapannya. Begitu Ibu, mudah-mudahan bisa lebih memahami. Nanti tentu Guruji akan menjelaskan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bante, kami mohon pandangan dari Guruji Anand Krishna. Ya, saya kira Bante yang mulia tadi sudah menyampaikan dengan baik sekali, dan itu yang cinta kasih yang bijak, responsible, bertanggung jawab ya. Saya berikan contoh sedikit, agak sedikit melebar sedikit ya. Sudah ada penelitian dari WHO bahkan ya. Cuma orang yang melakukan penelitian, dia sudah memberikan statement, kemudian agak tersingkirkan. Segala macam virus yang kita hadapi sekarang ini terjadi karena peternakan. Entah itu birds flu, swine flu, macam-macam. Saya berikan contoh Pak, sekarang ini kekhawatiran yang harus kita pikirkan bersama. Untuk membersihkan kotoran babi, kita sekarang mengimport lalat yang disebut black soldier flies. Lalat hitam, tentara hitam atau apa itu ya, BSF. Itu lalat bisa diperbanyak, dalam satu dos bisa ribuan lalat tuh. Dan lalat itu dibutuhkan untuk mengurai kotoran babi. Yang belum diteliti adalah lalat itu akan membawa penyakit baru nggak? Bagaimana saya bisa memastikan ketika saya melempar 2 box atau 3 box atau 4 box lalat ke dalam peternakan babi itu, apakah saya bisa memastikan bahwa lalat itu tidak akan ke rumah kita? Dan apa jadinya nanti? Coba pikirkan, kalau kita pikirkan secara lebih luas, nggak usah bicara agama lah, kita bicara kesehatan aja. Bahwa makanan yang nabati itu memiliki semua khasiat. Coba kita pikirkan, nggak ada paksaan, jangan dikaitkan dengan agama, dengan apa, dengan India, Arab, Cina, Barat, nggak usah dikaitkan. Makanan apa yang sehat bagi kita? Kita juga harus memiliki cinta kasih terhadap diri kita sendiri, seperti yang Mbak Teh katakan juga tadi. Jadi kita harus memikirkan kesehatan anak cucu kita. Sekarang WHO sudah mengatakan secara jelas bahwa kita akan mengalami kekurangan pangan. Di Sri Lanka sudah mengalami kekurangan pangan. Di banyak tempat kekurangan air bersih untuk minum. Air bersih yang kita miliki itu cuma 2% dari seluruh tabungan air di seluruh dunia. 97% itu masih beku di Antartika. Nggak bisa diminum. Hanya 2% yang dari 2% itu pun yang bisa diminum belum tentu semuanya. Ada air kali, ada air laut yang nggak bisa diminum juga. Jadi kita akan mengalami suatu kekurangan air, kekurangan pangan, dan sebagainya. Mari kita memikirkan semua itu. Mari kita memikirkan semua itu, dan mari kita mulai bertindak dari
langkah-langkah kecil, Ibu Dia tadi ya, kita punya sekolah kecil di Bali, hanya ada 180-an anak. Kita memberitahu kepada orang tua mereka, di sekolah kita ini kalau orang mau datang ke sini, kita akan memberikan makanan, dan makanan kita itu vegetarian. Banyak orang tua yang nggak setuju. Oke, fine, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Tapi ya ini adalah cara kita di sekolah kita. Anak-anak yang sekarang belajar di sekolah itu, mereka melangkah lebih jauh lagi. Bukan cuma vegetarian. Orang tua mensupport, oke, vegetarian. Melangkah lebih jauh lagi, mulai menanam sendiri. Nggak punya lahan kita, nggak punya lahan. Maka teras dijadikan lahan, bikin hidroponik. Sehingga mereka nggak usah beli sayur untuk makan siang dan sebagainya. Bisa cuma tinggal beli beras saja. Nah, hal-hal kecil seperti langkah-langkah kecil sepertinya kita perlu pikirkan bersama, sehingga kita bisa manfaatkan kesempatan karuna ini, bukan corona, tapi karuna ini, untuk kebaikan kita semua. Terima kasih, Bu Dia. Terima kasih Guruji Anand Krishna.